Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hyperfocus, teman-teman. Jadi, menurut Dr. Manos mendefinisikan hyperfocus sebagai kapasitas seseorang untuk melibatkan dalam suatu tugas atau aktivitas tanpa memikirkan hal lain. Artinya benar-benar fokus ya. Jadi nggak benar-benar nggak mikirin yang lain, dia fokus pada tugas yang harus dia kerjakan. Nah, bagaimana caranya? Mulailah dengan mengeliminasi gangguan. Oke, dalam bentuk apa? Dalam bentuk menutup tab dalam komputer misalnya gitu ya, teman-teman misalkan sedang membuka browser, nah teman-teman tutup tuh kira-kira tab-tab yang nggak penting gitu ya, atau tidak berhubungan dengan tugasnya teman-teman. Misalkan kayak membuka sosial media, e-commerce gitu ya, membuka YouTube misalnya gitu ya, yang memang tidak berkaitan dengan tugasnya teman-teman. Atau juga bisa mematikan yang namanya notifikasi ini, mematikan notifikasi handphone gitu ya, atau notifikasi di email. Itu kan kadang kalau di komputer itu kan email itu tiba-tiba suka muncul ya, pop up gitu, yang itu dimatikan gitu ya. Atau bahkan teman-teman juga boleh untuk membuat status yang namanya status di WhatsApp gitu ya, status di WhatsApp. Misalkan teman-teman sedang slow respon. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberitahu teman-teman di WhatsApp, misalkan di pekerjaannya, di kantor gitu ya, di area kerjanya, bahwa teman-teman sedang tidak bisa diganggu gitu ya, karena sedang sibuk atau sedang fokus gitu ya. Nah, eliminasi gangguan teman-teman. Yang kedua adalah menggunakan musik. Nah, teman-teman, menurut Stanford University, musik klasik mendorong otak untuk memastikan tetap fokus. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan bekerja sambil dengerin musik, saya itu sangat membantu banget. Tapi menurut Stanford itu bisa cobain menggunakan musik klasik gitu. Jadi bisa menggunakan musik klasik untuk mendorong kita tetap fokus. Tapi intinya adalah hindari musik-musik yang memang menggunakan lirik ya. Jadi ada lirik-liriknya. Itu sih informasi dari Stanford adalah hindari yang ada liriknya, karena kalau misalkan kita mendengarkan musik yang ada liriknya, fokus kita akan terganggu dengan lirik lagunya gitu ya. Gitu. Tapi balik lagi sih, ini lebih ke preferensi, tapi menggunakan musik itu benar bisa membantu kita lebih fokus. Dan yang terakhir dalam hyperfocus adalah lihat yang hijau-hijau, teman-teman ya. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Kate Ely dan kawan-kawan menunjukkan bahwa istirahat selama 40 detik untuk melihat tanaman hijau sudah cukup untuk meningkatkan fokus kita gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngerjain gitu ya selama 30 menit, jeda dulu sekitar 5 menit, coba deh untuk keluar ruangan atau ngelihat keluar gitu ya, melihat yang hijau-hijau. Kalau misalkan nggak ada, coba pastikan aja teman-teman keluar dari ruangan aja gitu ya, untuk mengistirahatkan otak kita dan mata kita untuk melihat yang suasana yang berbeda. Dan itu memang membantu untuk meningkatkan fokus kita ketika kita mengerjakan tugas kembali gitu teman-teman. Oke, itu adalah proses di mana kita melakukan executing demand. Selanjutnya kita akan masuk ke strategi yang terakhir teman-teman, yaitu strategi yang keempat adalah review dan improvement. Yuk kita bahas.